Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Gusyanto dengan NRP 15 2019 060. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, membahas tentang praktikum pada pertemuan keempat. Nah, di sini tuh eh, kami diminta untuk melakukan eh, pembuatan atau memasukkan animasi beberapa animasi serta sudut pandang kamera atau arah kamera dan pembuatan health bar pada kanvas. Oke. Yang pertama itu untuk kamera di sini pada Unity-nya, pertama-tama jika ingin menambahkan atau mengimport dari, aset karakter, jika sudah dimiliki maka tinggal diimport dan cari yang, mmm, aset yang bisa langsung dimasukkan ya, seperti karakternya misalkan yang di sini saya gunakan adalah sebentar yang satu ya. Nah, yang seperti ini, kalau misalkan ditarik ya dia langsung udah ada bentuk ininya, udah ada bentuk, desainnya. Di sini saya menggunakan aset yang gratis, di mana di sini saya mengunduhnya langsung dari Unity Store, aset. Nah, kalau udah, nanti kan kalau sudah ditarik tuh nanti dia masih, berlaku di hierarkinya tuh di luar dari hierarki yang player-nya kan. Nah, kalau kalau sudah seperti itu kita tarik dulu, masukin untuk menjadi child dari parent player. Terus oh ya, kita juga nanti bakal membuat, mmm, animasinya yang di mana di sini kita menggunakan kontrolnya itu membuat, controller bernama animator. Kemudian disesuaikan dengan ketinggian serta ukurannya dari si player, dan untuk menghilangkan, eee, kapsulnya tinggal di-uncheck aja di mesh renderer-nya biar langsung hilang. Di sini juga ada beberapa keterangan dari script yang kita udah pernah bikin, ada capture collider juga. Oke, kemudian oh ya kameranya itu kan kita, dia awalnya termasuk dari luar parent dari player kan. Nah, nanti kalau kita ingin menggunakannya sebagai kamera, third person, kita tinggal masukin ke arah point of view dari si player-nya dan tinggal disesuaikan. Nah, jika kalau kasusnya adalah, first person, maka kita menempatkannya pada di bagian kepala dari si, karakter atau player-nya, seperti itu. Kemudian untuk kamera sendiri oh ya, untuk yang script-nya kita sini bahas untuk yang script-nya itu di sini. Untuk kamera di sini, kita membuat, script kecil untuk, sensitivitas atau gerakan dari, kursor mouse terhadap pergerakan si player dalam game-nya. Yang di mana di sini kita membuat, sebuah variable float yang bernamakan sensitivity, di mana kita mereferensikannya berdasarkan transform, yang bersifatnya parent ini kalau nggak salah yang berasal dari kamera. Jadi kita mengambil nilai transform ini dari kamera untuk digerakkan nantinya, seperti itu. Kemudian untuk void start-nya di sini tinggal, memanggil si transform parent-nya, terus kita, kursornya nanti kan bakal di-lock. Jadi mode mode kalau ketika kita menggerakkan kamera dalam in game-nya, kursornya kan nggak akan bisa gerak alias menghilang gitu ya. Jadi cuma tinggal bergerak dari si karakternya. Kemudian untuk, looping atau update-nya di sini kita mencari nilai X dari si mouse-nya, yang di mana di sini tuh, kita, mmm meminta atau mendapatkan input aksis dari mouse X-nya itu dikalikan dengan sensitivitas dan waktu dari delta time-nya. Nah, kemudian kita memasukkannya itu ke, eee, dalam vektor 3-nya, yang di mana yaitu untuk dari, si mouse X-nya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah animasi. Nah, animasi di sini tuh cara singkatnya adalah kita membuat, mmm, animator, yang di mana di sini saya, sudah membuat beberapa ya. Eee, untuk, sederhananya di sini ada
animasi ketika idle, berlari kanan, berlari kiri, dan lari biasa, serta melompat. Di sini juga kita harus membuatkan dulu terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan pada setiap, kondisi atau, eee, parameter yang akan terjadi untuk men-trigger dari si animasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian oh ya untuk skripnya itu untuk animasi di sini kita menggunakan, eee, va kita akan membuat beberapa nilai variabel yaitu yang di mana X itu untuk ke kanan dan ke kiri, sorry, ke depan dan ke belakang, dan nilai Z itu ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk yang variabel ini tuh untuk menentukan apakah kita menyentuh ground atau si terrain-nya gitu. Jadi kan bersifatnya boolean, yang di mana kalau true nanti terjadi apa dan kalau tidak, bagaimana kondisinya. Nah, terus kita di sini memanggil referensi dari animator serta dari game objeknya itu si player. Kemudian membuatkan pemanggilannya, dia akan mendapatkan get component children dari si animatornya, sedangkan untuk playernya dia, mencari game objeknya, nge-find si playernya. Kemudian untuk, pencarian nilai dari setiap gerakannya itu kita membuat di sini kan untuk nilai X, nilai Z, serta untuk, status untuk ground-nya, kita membuat pergerakan playernya itu nanti dia dimasukkan ke dalam nilai si X-nya, Z, serta dan is grounded-nya gitu, nanti biar bisa diupdate terus nilainya. Kemudian untuk animasinya di sini, nanti si animasi di dalam, eee, oh ya ini tuh untuk yang di sini nih, variabel yang di dalam sini is grounded X sama Z, nanti dia bakal, terhubung langsung ke sini biar langsung terupdate juga sih nilainya. Oke, kemudian yang terakhir itu untuk health bar. Oh ya, untuk health bar sendiri itu kan kita menggunakan kanvas ya, tinggal dibuat aja di 3D sorry, di UI, terus kanvas, nanti di dalamnya kita buat lagi ada untuk yang health masking sama health template-nya. Nah, untuk health template-nya sendiri bentar, saya menggunakan nah ini, menggunakan, health bar yang seperti ini untuk, sederhananya. Konsepnya itu di mana kita di sini, membuat, tampilan atau kondisi yang di mana nanti kan kayak ada live point-nya gitu. Nah, tapi di sini tuh ada dibagi 2 menjadi health masking dan health template yang di mana untuk masking-nya sendiri itu dia nanti membuat, mmm, apa ya, objek atau tampilan yang di mana nanti dia akan, seiring waktu bisa berkurang atau bertambah sesuai dengan kondisi pada si game-nya, itu sendiri. Nah, yang di mana, sini kan dibagi 2 ya, kalau misalkan yang di hide cuman bagian yang jadi bar darahnya doang, nggak ada layout yang ininya. Sedangkan kalau yang di masking-nya ditutupin, maka dia cuma tampil yang, layout-nya doang, layout si darahnya. Oh ya, di sini juga ada, untuk anchor sama pemilihan dari letak si apa, objek, health bar ini sendiri, yang di mana nanti kan kita kalau di sini ya kasusnya saya menggunakan untuk bottom left serta untuk yang health masking-nya itu saya setnya itu di middle yang left untuk anchor-nya. Yang di mana nanti kalau misalkan, eee, berkurang si darahnya sebentar, kalau misalkan kasus darahnya nanti berkurang atau ada minus darah, nanti dia akan bergeraknya tuh dari kanan ke kiri, bukan, kedua sisi yang bergerak dari pengurangan dari objeknya si ini sendiri. Nggak tahu kenapa nggak bisa diklik, tapi udah langsung aja dicobain tampilan. Nah, di sini untuk pertama animasi larinya bisa ya, kemudian kalau kita jalan ke kanan bisa, terus jalan ke kiri juga bisa. Terus untuk animasi loncat di sini bisa, dan juga udah nampak ya ada health bar juga di bagian kanvas atau layar dari si pemain atau player. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.